Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau mungkin malam untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan presentasi dari saya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, perkenalkan saya Muhammad Ismaruddin. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang konsep dasar kurikulum dan konsep dasar pengembangan kurikulum. Baik, sebagai prolog, tentu kata kurikulum ini sering kita dengar baik di tingkat satuan pendidikan yang paling dasar, mungkin PAUD, sampai ke TK, SD, SMP, SMA, hingga sampai ke perguruan tinggi. Kata kurikulum ini sering terdengar di telinga kita dan sudah tidak asing lagi, gitu ya. Oke, baik. Apa itu kurikulum dan bagaimana pengembangan kurikulum atau mungkin perkembangan kurikulum sejak kita merdeka hingga sampai sekarang? Oke, mari kita sama-sama belajar. Yang pertama tentang konsep dasar kurikulum. Berikut ini akan saya tampilkan beberapa referensi yang sudah saya dapatkan tentang konsep dasar kurikulum yang nantinya kita akan membahas tentang pengertian dasar dari kurikulum. Referensi yang pertama dari Dictionary of Education tahun 1973 mengatakan bahwa kurikulum adalah sekumpulan mata kuliah yang disusun secara sistematis yang merupakan persyaratan untuk sertifikasi dalam bidang tertentu. Jadi dari kata ini adalah sekumpulan mata kuliah. Nah, mungkin kalau di tingkat dasar adalah sekumpulan mata pelajaran gitu ya, yang disusun secara sistematis. Jadi ini secara sistematis yang artinya adalah terdiri dari subsistem-subsistem. Nah, mungkin ada input, proses, output, evaluasi, dan sistem lain yang terkait di dalamnya. Yang merupakan persyaratan untuk sertifikasi dalam bidang tertentu. Jadi ini adalah merupakan satu persyaratan, mungkin adalah suatu kewajiban begitu ya. Baik, untuk referensi yang kedua dari Winata Putra, masih tentang pengertian kurikulum. Adalah seperangkat mata kuliah dan pengalaman belajar yang relevan, yang sengaja dirancang oleh suatu lembaga untuk mencapai tujuan belajar tertentu melalui berbagai variasi pembelajaran. Jadi di sini sudah mengerucut ya. Jadi ada yang namanya seperangkat mata kuliah, seperangkat mata pelajaran kalau di satuan pendidikan tingkat dasar. Ada komponen lagi adalah pengalaman belajar yang relevan. Jadi pengalaman belajar dari pembelajar yang sesuai dengan tingkatnya, yang sengaja dirancang. Jadi ini tidak ujuk-ujuk gitu ya. Jadi dirancang sebelumnya oleh suatu lembaga untuk mencapai tujuan belajar. Di tujuannya jelas yaitu tujuan belajar. Nah, dari beberapa pengertian itu mungkin dapat kita simpulkan gitu ya. Ada kurang lebihnya 5 poin gitu. Yang pertama yaitu tentang apa yang diajarkan. Yaitu mata pelajaran atau mata kuliah.
Yang kedua adalah tentang proses pendidikannya. Jadi ini ada unsur inputnya, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya yang lainnya, prosesnya seperti apa, hingga sampai kepada output atau keluaran atau tujuan daripada pendidikan. Poin yang berikutnya adalah adanya seperangkat pengalaman yang dialami oleh pembelajar atau peserta didik. Jadi dari kurikulum ini didapatkan suatu pengalaman pembelajaran. Yang berikutnya adalah tentang apa yang diajarkan. Jadi itu adalah pengertian atau konsep dasar tentang kurikulum. Selanjutnya, mari kita telaah tentang pengembangan kurikulum. Seperti yang sudah kita tahu, bahwasanya kurikulum ini selalu berkembang gitu ya. Dari sejak zaman dahulu kala kita merdeka hingga sampai sekarang ini. Apa saja pengembangannya? Mari kita simak bersama-sama. Dari sejak zaman kita sudah merdeka. Nah, ini ada beberapa sampai sekarang di tahun 2023 terjadi katakanlah perkembangan kurikulum dari masa ke masa yang selalu berkembang. Dimulai dari tahun 1947 setelah kita merdeka begitu ya. Nah, mungkin sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Mungkin kita kenal ada kurikulum KBK, kurikulum kompetensi atau kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian ada kurikulum KTSP di tahun 2006. Kemudian di tahun 2013 muncul kurikulum 2013. Dan hingga saat ini kita kenal adanya kurikulum merdeka gitu ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.